Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Bertemu kembali dalam kesempatan kali ini untuk bersama-sama mempergumulkan firman Tuhan. Hari ini saya mengajak kita bersama-sama mempergumulkan firman Tuhan dari Injil Matius 5 ayat 44b yang demikian. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam sebuah perusahaan di setiap akhir tahun selalu diadakan penilaian kinerja. Dengan penilaian itu, maka kemudian karyawan akan terkelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah karyawan dengan kinerja buruk. Kelompok ini adalah orang-orang yang bekerja dengan tidak baik, hasil kinerjanya kurang dari apa yang diharapkan oleh perusahaan. Misalnya, perusahaan berharap karyawan bekerja mulai dari jam 8 sampai dengan jam 4, tetapi karyawan dengan penilaian buruk ini mereka seringkali datang terlambat melewati jam kerja yang sudah ditentukan. Begitu juga dengan hasilnya. Ketika perusahaan mengharapkan hasil dalam ukuran tertentu, dia tidak bisa memenuhi harapan atau target dari perusahaan. Oleh karenanya, orang-orang dalam keadaan seperti ini dikelompokkan dalam kelompok karyawan dengan kinerja buruk. Kelompok kedua adalah karyawan dengan kinerja baik. Mereka adalah orang-orang yang bekerja dengan kinerja baik. Baik itu mulai dari jam kerja maupun juga dengan target-target pekerjaan yang ditetapkan oleh perusahaan bisa dipenuhi dengan baik. Oleh karenanya, maka perusahaan memberikan penilaian baik kepada karyawan dengan kelompok ini. Kelompok yang ketiga adalah kelompok yang sangat baik atau istimewa. Mereka adalah orang-orang yang bekerja melebihi harapan atau target dari perusahaan. Misalnya, sebuah perusahaan memberikan target kepada seorang karyawan untuk mencapai hasil 10, tetapi dia bisa menghasilkan 15. Misalnya dia diharapkan oleh perusahaan datang setiap hari jam 8, pulang jam 4 sore, tetapi karyawan dengan kelompok ini mereka datang lebih awal dan pulang lebih lambat. Kelompok ini disebut sebagai karyawan dengan penilaian sangat baik atau istimewa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mencermati firman Tuhan pada malam hari ini, kita akan menjadi tahu apa yang diharapkan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan yang mengatakan kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kalau ini kita renungkan sungguh-sungguh di dalam hati kita, maka kita akan menjadi tahu bahwa Tuhan menginginkan setiap umatnya memiliki kualitas yang sangat baik atau istimewa. Kenapa begitu? Karena kalau kita melihat apa yang diterima sebagai yang baik di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita adalah orang itu tahu membalas budi. Kalau dia menerima kebaikan dari orang lain, maka dia semestinya membalas kebaikan itu. Kalau orang lain berbuat baik kepadanya, maka semestinya dia juga berbuat baik kepada orang itu. Begitupun ketika ada orang yang bertindak jahat,
maka kemudian kalau dia membalas kejahatan pun, orang akan tetap memahami, memaklumi itu sebagai sesuatu yang wajar, dan orang itu tetap ada dalam penilaian sebagai orang yang baik. Yang lebih parah adalah ketika orang bertindak buruk atau mendapatkan penilaian buruk di tengah-tengah masyarakat. Mereka adalah orang-orang yang meskipun menerima kebaikan, dia tetap membalas dengan tindakan yang jahat. Meskipun orang lain berbuat baik kepadanya, dia tetap berbuat tidak baik kepada orang itu. Orang yang membalas kebaikan dengan kejahatan. Ini disebut orang-orang yang buruk hidupnya. Oleh karena itu, ketika ada orang-orang yang dalam kehidupannya menerima perlakuan buruk, tetapi dia tetap bersikap baik, bahkan membalas dengan kebaikan, orang-orang ini akan disebut sebagai orang-orang yang sangat baik atau orang-orang yang istimewa. Begitulah yang diharapkan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan para murid-Nya. Dia sangat ingin para murid-Nya menjadi orang-orang yang istimewa. Oleh karena itu perintahnya sangat jelas. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang-orang yang menganiaya kamu. Bapak, Ibu, Saudara, standar yang diberikan oleh Tuhan sangat tinggi. Itu artinya bahwa Dia ingin kita menjadi pribadi-pribadi yang istimewa. Apa sih dampaknya kalau kita menjadi pribadi-pribadi yang istimewa? Kita akan membicarakannya dalam kerangka karya penyelamatan Allah. Kita semua tentu tahu bahwa Allah ingin menyelamatkan kehidupan manusia. Kita tentu semuanya tahu bahwa Allah ingin memperbaiki kehidupan manusia dan dunia ini. Apa yang akan terjadi dengan kehidupan di dunia ini kalau orang menerima kebaikan lalu membalas dengan kejahatan? Dunia ini akan menjadi sangat kacau. Dunia ini akan menjadi betul-betul rusak dan hancur. Begitupun ketika orang hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik saja, maka dunia ini tidak akan pernah maju, dunia ini tidak akan pernah meningkat kualitasnya. Yang baik ya hanya orang-orang itu saja, yang buruk tetap menjadi buruk, karena orang berbuat baik hanya kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Maka dunia ini akan stuck, berhenti dalam tataran kualitasnya, tidak akan meningkat. Oleh karena itu, ketika Tuhan menghendaki bahwa kehidupan di dunia ini semakin hari semakin baik, semakin baik, semakin baik, maka dibutuhkan lebih banyak orang-orang yang sangat baik. Maka dibutuhkan lebih banyak orang-orang yang dalam kualitas istimewa, yang tetap berbuat baik meskipun orang lain bertindak jahat kepadanya. Yang tetap berbuat baik meskipun tidak menerima kebaikan dari orang. Yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, yang bahkan mau mendoakan musuhnya, mendoakan orang yang menganiaya, yang mengasihi kepada musuhnya sekalipun. Dibutuhkan lebih banyak orang dengan kualitas istimewa seperti itu untuk memperbaiki kehidupan di dunia ini. Semakin banyak orang-orang dalam kualitas istimewa seperti ini, maka dunia ini akan semakin hari semakin baik keadaannya. Dari mana dia mau memulai memperbaiki kehidupan di dunia ini? Dari saya dan dari saudara-saudara. Dari kepunyaan Tuhan. Dari anak-anak tebusan Tuhan. Dari kitalah Tuhan ingin memperbaiki kehidupan di dunia ini. Supaya kualitasnya makin hari makin baik. Caranya tidak ada yang lain selain menjadi pribadi-pribadi yang istimewa. Tetap berbuat baik meskipun orang lain bertindak tidak baik kepada kita. Tetap mendoakan meskipun orang lain memusuhi dan menganiaya kita. Itulah pribadi-pribadi yang istimewa. Pribadi-pribadi yang diharapkan oleh Tuhan bisa memperbaiki kehidupan di dunia ini. Amin.